Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Veronica, kelas NR3 dengan nomor NIM 18620500213. Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PG PAUD, Universitas Pancasakti, Bekasi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG MPDI, dengan mengambil tema membangun karakter anak usia dini dengan kisah inspiratif. Materi yang saya ambil adalah kisah-kisah inspiratif Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginspirasi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan yang kisah hidupnya menjadi suri tauladan umat Islam di seluruh dunia, di mana semua perkataan dan perbuatan beliau merupakan kebaikan yang membawa petunjuk bagi umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berarti, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Al-Ahzab ayat 21. Ada begitu banyak kisah inspiratif dari hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa diteladani umat Muslim. Nah, berikut ini adalah 3 kisah pilihan yang bisa diteladani dan diambil pelajarannya. Yang pertama ada sikap lemah lembut, dan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka menyimpan uang. Yang ketiga adalah waspada dan taat. Kisah inspiratif yang pertama adalah lemah lembut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang berhati mulia, yang senantiasa lemah lembut pada sesama, bahkan pada seorang yang selalu menghinanya. Seperti kisah dalam sebuah cerita seorang pengemis Yahudi buta yang masuk Islam. Mari kita simak bersama tayangan berikut ini, yaitu kisah inspiratif dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, di tengah kedamaian itu, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa? Anak yatim yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah. Siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi.
Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa? Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah sejak saat Andai itu Muhammad seperti ini, Rasulullah sering mendatangi aku si akan pengemis menjadi buta. pengikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau?
Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah kau aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Demikianlah pengemis Yahudi buta itu menangis sejadi-jadinya di pundak Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyesali segala apa yang dia lakukan, menghina dan mendustakan Nabi di hadapan sang Nabi sendiri. Dia memohon ampun kepada Allah, dan pada saat itu juga dia memeluk Islam. Kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang menginspirasi berikutnya adalah beliau tidak suka menyimpan uang. Nabi Muhammad SAW adalah seorang ahli sedekah yang tidak pernah tamak dan serakah pada harta. Bahkan beliau hidup sederhana dan tidak suka menimbun harta atau uang di rumahnya, sebagaimana dikisahkan dalam kisah berikut. Saat kondisi kesehatan Rasulullah SAW semakin memburuk karena sakit yang beliau derita, beliau bertanya pada Aisyah tentang uang yang pernah beliau titipkan padanya sebelum beliau sakit. Beliau lupa pernah menitipkan uang dan teringat saat sedang sakit. Rasul bertanya dengan suara parau, "Aisyah, di mana uang yang pernah kutitipkan padamu sebelum sakit? Tolong kau bagikan uang itu di jalan Allah. Karena aku akan malu bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ia cintai, sedangkan di rumahnya masih ada timbunan dan simpanan uang." Dari kisah tersebut dapat terlihat betapa Rasulullah SAW adalah seorang yang rendah hati dan tumanina. Meski sedang dalam keadaan sakit dan hidup sederhana, Nabi Muhammad SAW tak pernah ingin menimbun harta atau memakan hartanya sendiri. Beliau senantiasa selalu berbagi dan mengingat orang lain. Untuk yang selanjutnya, kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang menginspirasi adalah waspada dan taat. Nabi Muhammad SAW adalah manusia di muka bumi yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski telah dijamin syurga, beliau tetap khusyuk dan beribadah dan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga sangat berhati-hati dan waspada pada apa yang beliau lakukan, termasuk pada apa yang beliau makan dan minum. Pernah dikisahkan dalam sebuah cerita, pada suatu malam Aisyah mendapati Rasulullah SAW tidak bisa tidur dan hanya membolak-balikan tubuhnya di atas ranjang
dengan penuh rasa gelisah. Ia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa tidak tidur semalaman?" Rasulullah lalu menjawab, "Hari ini aku menemukan sebuah kurma di tengah jalan. Kemudian aku ambil buah itu dan memakannya, karena aku pikir lebih baik dimakan daripada busuk dan terbuang sia-sia. Sekarang aku merasa gelisah karena siapa tahu jika kurma yang kumakan itu termasuk harta sedekah." Dari kisah tersebut kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat yang hati-hati dan selalu waspada akan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Beliau sangat teliti dan tegas dalam menerapkan hukum, bahkan hanya untuk sebiji kurma yang ditemukannya di jalan. Itulah 3 kisah kehidupan Rasulullah yang bisa dijadikan suri tauladan bagi umat Islam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah Rasulullah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.